yang cukup tinggi gitu. Ketika ia meninggal, jadi lahirlah mungkin anak cucunya, dan salah satu anak cucunya memiliki tanda lahir yang sama. Kemungkinan itu nanti akan mewarisi keilmuan yang ada pada buyutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas pertanyaan yang sering masuk, yaitu mengenai tanda lahir. Nah, tanda lahir yang sering dipertanyakan oleh sahabat BFC itu ada nggak kaitannya dengan khodam pendamping ataupun khodam dari turunan. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus bersemangat dan upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul bertemu di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan pada video kali ini, video tentang tanda lahir yang sahabat BFC miliki, BFC menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa DM dan follow IG Bapak Fahmi Channel di babah_fahmi18, ada di bawah layar. Tapi untuk yang mungkin belum terjawab ataupun yang DM-nya agak lambat saya balas, saya mohon maaf karena saya juga memiliki kesibukan di luar konten ini gitu. Jadi secara perlahan, slow gitu kan, dibahas, dijawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui DM IG kita. Oke? Nah, kita lanjut ke pembahasan kita mengenai tanda lahir pada setiap orang gitu kan, mempunyai makna atau tidak. Nah, jadi di sebagian orang gitu kan, ada juga orang-orang tertentu yang memang memiliki tanda lahir gitu. Dan memang tanda lahir itu bisa dibilang ada kaitannya dengan keturunan ataupun ada kaitannya dengan silsilah leluhur zaman dulu gitu. Ada memang kalau yang saya rasakan gitu kan. Dan ada juga yang tidak memiliki arti yang mungkin begitu dalam, mungkin hanya sekedar ya tanda biasa atau apa. Tapi yang keseringan saya lihat atau keseringan yang saya rasakan dari pertanyaan-pertanyaan sahabat BFC semua, itu adalah tanda lahir yang memang menandakan Anda adalah salah satu keturunan ya dari leluhur Anda, yang mungkin misalnya buyut A mempunyai tanda lahir seperti ini gitu kan, seperti mungkin berbentuk bintang kita bilang kan, bintang gitu kan, dan dia memiliki keahlian spiritual atau kemampuan spiritual yang cukup tinggi gitu. Ketika ia meninggal, jadi lahirlah mungkin anak cucunya, dan salah satu anak cucunya
memiliki tanda lahir yang sama, kemungkinan itu nanti akan mewarisi keilmuan yang ada pada buyutnya gitu. Karena pada video sebelumnya gitu ada saya bilang kan, penjelasan saya bahwasanya kodam leluhur yang mendampingi seseorang itu kadang memiliki ciri khas yang sama dengan anak cucunya. Misalnya buyut A sifatnya seperti ini gitu kan, rupanya lahirlah gitu anak cucunya yang memiliki sama sifatnya dengan buyutnya ini yang memiliki kemampuan spiritual. Maka secara tidak langsung bisa saja 99% ataupun 95% itu nanti cucunya akan mendapat warisan keilmuan dari buyutnya tersebut gitu. Nah, jadi tak ubah pula dengan tanda lahir itu tadi. Ketika misalnya saya memiliki tanda lahir ataupun tanda seperti mungkin tai lalat yang di belakang telinga saya ini gitu kan, rupanya kakek saya ataupun buyut saya memiliki tai lalat yang sama, mungkin tempatnya saja berbeda gitu kan, misalnya ada di kuping di sini ataupun mungkin di dagu atau mungkin di tangan, tapi bentuknya ataupun ukurannya itu sama persis. Nah, jadi menandakan itu adalah salah satu tanda atau salah satu ciri-ciri yang nantinya akan didampingi oleh kodam leluhurnya gitu. Mungkin dari segi sifat juga, dari segi fisik gitu, wajah ataupun postur tubuh itu bisa menjadi faktor eh, anak cucu mewarisi keilmuan sang leluhurnya gitu. Tapi untuk seorang pewarisnya juga harus bisa memilah-milahnya, karena kembali saya ingatkan tidak semua keilmuan leluhur, kodam dari leluhur itu mempunyai energi yang positif, ada juga yang memiliki energi negatif. Jadi kita selaku pewarisnya kita harus bisa memilah-milahnya, karena eh, kita gitu kan harus bisa lebih baik gitu dari leluhur-leluhur kita, karena mereka juga mengharapkan seperti itu, kita harus bisa lebih baik dari mereka. Misalnya buyut kita baik gitu kan, sifatnya segala macam keilmuannya baik, dan mungkin ada juga keilmuan yang tidak baik tapi tidak digunakannya karena itu bisa melukai orang lain misalnya gitu. Nah, dan ketika sama kita pun kita akan dapat itu, cuman kita harus bisa mengendalikannya juga, jangan sempat kita membawakan bahkan kita bisa lebih buruk dari si buyut kita harus bisa lebih baik gitu. Mungkin kita menyerap keilmuan-keilmuan yang baik, ketika tidak baik maka cukup tahu tunda ataupun jangan diambil, biarkan saja. Nah, gitu. Jangan ketika tidak baik ataupun berdampak negatif bagi diri kita. Jadi seperti itu, tanda lahir, ciri-ciri fisik, sifat, tingkah laku, pembawaan kepribadian, karakter itu bisa menjadi modal untuk kodam leluhur itu mendampingi anak cucunya. Nah, misalnya ada tuh misalnya kayak mungkin kok nek lihat kamu mirip kali sama kakekmu, lihat kamu sifatnya mirip kali sama kakekmu dulu gitu, misalnya kan, yang memang kakek itu memiliki karakter yang baik dan memiliki kemampuan spiritual misalnya gitu kan, kebijakan-kebijakannya itu membuat orang mengenangnya, sehingga melihat kita, wah si Polan ini mirip kakeknya kali nih, si Polan ini cara berbicaranya, cara mungkin menyelesaikan masalahnya itu sama persis dengan kakeknya dulu gitu, dengan buyutnya dulu. Jadi ketika seperti itu maka bisa Anda rasakan, sahabat BFC semua renungi bahwasanya ketika memang buyut Anda memiliki ahli spiritual atau memiliki kemampuan spiritual supranatural, dan ketika Anda melihat fotonya gitu, ada merasakan ada kayak kemiripan atau kecocokan
dan bisa 75% saya mengatakan Anda akan didampingi oleh khodam leluhur Anda nantinya, dan tentunya pada waktu-waktu tertentu Anda akan merasakannya dan akan bisa mengetahuinya dengan sendirinya gitu. Dan memang kalau memang ingin lebih lagi bisa dipertanyakan, bisa berguru atau apalah gitu yang memang untuk kebaikan diri kita gitu. Kalau masalah maaf, kalau masalah untuk membuang atau apa itu terserah, yang penting kalau yang penting itu kembali pada diri Anda masing-masing, kembali kepada diri sahabat BFC masing-masing. Yang penting kita di dunia ini adalah baik kepada manusia dan juga mematuhi perintah Allah gitu kan, hablum minallah hablum minannas gitu. Nah, itu tetap kita jalankan. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini mengenai tanda lahir gitu kan. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami, bisa dicerna oleh sahabat BFC semua, sehingga bisa menambah sedikit banyaknya itu pemahaman bagi sahabat BFC semuanya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.